Secara geografis, letak Kerajaan Majapahit sangat strategis karena adanya di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Berantas dan Bengawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu. Kerjatasa Jawardhana atau Raden Wijaya memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Raden Wijaya merupakan pendiri Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya dibantu oleh mereka yang turut berjasa dalam merintis berdirinya Kerajaan Majapahit. Setelah Raden Wijaya, Raja Jayanegara memerintah pada tahun 1309 sampai 1328. Pada masa pemerintahannya ditandai dengan pemberontakan, misalnya pemberontakan Lembu Sora, Gajah Biru, dan Nambi. Raja Jayanegara meninggal tanpa meninggalkan seorang putra pun. Oleh karena itu, tahta digantikan oleh putrinya Breh Kuripan dengan gelar Tribuwana Tunggadewi yang memerintah pada tahun 1328 sampai 1350. Hayam Wuruk naik tahta pada usia muda yaitu 16 tahun dengan gelar Raja Sanegara. Di masa pemerintahnya, Hayam Wuruk yang didampingi oleh Mahapati Gajah Mada mencapai titik puncak keemasannya Kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk memerintah pada tahun 1350 sampai 1389. Setelah itu dilanjuti oleh Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429. Setelah itu dilanjuti oleh Wikramawardhana pada tahun 1389 sampai 1429. Wikramawardhana meninggal tahun 1429. Pemerintahan raja-raja berikutnya berturut-turut adalah Suhita Kertawijaya, Raja Sawardhana, Purwawisesa, dan Brawijaya yang tidak luput ditandai perebutan kekuasaan. Kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya lebih bersifat statis. Walaupun di Majapahit terdapat 4 kasta seperti di India yang lebih dikenal dengan caturwarna, tetapi hanya bersifat teoritis dalam literatur istana. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini, yaitu Candala, Mlecha, dan Tucha, yang merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit. Brahmana merupakan kaum pendeta. Ksatria merupakan keturunan dari pewaris tahta kerajaan terdahulu yang mempunyai tugas memerintah tampuk pemerintahan. Waisya merupakan masyarakat yang menekuni bidang pertanian dan perdagangan. Kemudian kasta yang paling rendah dalam caturwarna adalah kaum Sudra yang mempunyai kewajiban untuk mengabdi kepada kasta yang lebih tinggi, terutama pada golongan Brahmana. Golongan terbawah yang tidak termasuk dalam caturwarna dan sering disebut sebagai pancama, yaitu Candala, Mlecha, Tucha. Dari aspek kedudukan dalam masyarakat Majapahit, wanita mempunyai status yang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terlihat pada kewajiban mereka untuk melayani dan menyenangkan hati para suami mereka saja. Dalam Undang-Undang Majapahit pun, para wanita yang sudah menikah tidak boleh bercakap-cakap dengan lelaki lain, dan sebaliknya. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa pemerintahan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan Raja Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng, yaitu uang keping tembaga impor dari Cina.
Pada November 2008, sekitar 10.388 keping koin Cina kuno seberat sekitar 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo.